يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa an'amana bi ni'matis sihha wal afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man shoma ramadhana wa atba'ahu bi sittin min syawal faka'annama shoma ad-dahra. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama pada kesempatan yang sangat indah ini berusaha dan berupaya untuk selalu meningkatkan nilai-nilai keimanan dan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di antara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu bersyukur atas segala limpahan rahmat, nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa beriman kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa memeluk agama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, pada saat ini kita diberi kesehatan yang sempurna sehingga kita bisa hadir di masjid yang penuh barokah ini guna untuk melaksanakan ibadah Jumat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ada dua momentum pada saat ini yang ingin khatib sampaikan. Yang pertama adalah kita saat ini masih berada di bulan Syawal. Di bulan Syawal ada salah satu amal, ada salah satu amaliyah yang apabila kita mampu melaksanakannya, fadilahnya luar biasa. Fadilahnya sangat tinggi, fadilahnya sangat besar yang akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan, kemudian di bulan Syawalnya melaksanakan puasa selama 6 hari,
maka seakan-akan dia melaksanakan puasa selama 1 tahun. Saat ini insya Allah kita sedang berada di tanggal 21 Syawal. Barangkali di antara kita masih belum melaksanakan puasa sunat ini. Masih ada sisa waktu. Mulai hari ini, mungkin besok dan seterusnya, selama 6 hari. Karena kalau kita hitung-hitung, dalam 1 hari melaksanakan puasa sunat di bulan Syawal, catatan amal kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita melaksanakan puasa selama 2 bulan. Karena kalau 6 hari seakan-akan 1 tahun. Berarti dalam 1 hari kita mendapatkan catatan kebaikan, fadilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita berpuasa 2 bulan. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian tidak ada salahnya walaupun kita sudah berada di akhir bulan Syawal, khatib ingin menyampaikan bahwa madrasah Ramadan perlu kita terapkan di bulan Syawal dan bulan-bulan yang akan datang. Apa madrasah Ramadan? Selama bulan Ramadan kita mendapatkan gemblengan, kita mendapatkan pembinaan, kita mendapatkan berbagai macam latihan amalan-amalan kebaikan yang nantinya mari kita terapkan di bulan Syawal, kita terapkan di bulan-bulan yang akan datang. Sehingga apa? Kita berbuat amal kebaikan di bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita bisa melanjutkan amal perbuatan amal baik kita. Salah satu contoh, kita digembleng di dalam bulan Ramadan bagaimana agar kita selalu melaksanakan sholat berjemaah, sholat sunnah tarawih yang merupakan sholat sunnah saja sudah kita laksanakan dengan berjemaah, apalagi sholat fardu yang 5 waktu yang benar-benar ditekankan kepada kita sampai-sampai Rasulullah menyampaikan hadisnya, barang siapa yang melaksanakan sholat berjemaah maka dia lebih utama daripada dia melaksanakan sholat sendirian dengan 27 derajat. Kalau kita praktikkan pada waktu subuh, duhur, asyar, maghrib, dan isya, berapa pahala yang kita dapatkan? Berapa keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada kita? Gemblengan semacam ini, mari kita secara kontinu di bulan Syawal dan bulan yang akan datang ini sampai bulan Ramadan. Pelajaran yang juga bisa diambil oleh kita mengajarkan kepada kita bahwa kita dituntut agar menjadi orang yang disiplin, tepat waktu, yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita disiplin di dalam melaksanakan sholat yang 5 waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Kalau sudah waktunya zuhur, mari kita segera berangkatlah ke tempat sholat sehingga kita bisa melaksanakan sholat tepat waktu dan kita berjemaah dengan muslim lainnya. Yang ketiga, madrasah Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita bersabar. Kita sabar selama bulan Ramadan walaupun lapar, tidak makan. Ketika haus, tidak minum kalau belum waktunya maghrib. Mengajarkan kepada kita kesabaran. Di samping itu pula juga agar kita merasakan bahwa saudara-saudara kita ternyata ketika tidak punya makanan, ketika kesulitan untuk minum, nasib mereka seperti saya pada saat ini. Sehingga dengan hidayah Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang peduli kepada sesama, senang bersedekah, senang berbagi. Ini adalah madrasah Ramadan yang harus diteruskan oleh kita di bulan yang 11 ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Di samping itu pula mengajarkan kepada kita dengan adanya madrasah Ramadan agar kita bisa membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita masing-masing. Kita tidak bersuudzon kepada orang lain. Kita tidak hasud kepada saudara kita masing-masing. Dengan membersihkan hati, fa insyaallah kita semuanya akan baik semua perbuatan yang lain. Akan tetapi ketika kita sudah diliputi dengan penyakit hati, di antaranya hasud, maka amalan-amalan kebaikan lainnya akan terhapus dengan sendirinya. Sebagaimana kayu dibakar oleh api. Kita sholat, kita sudah bersedekah, kita sudah berzakat, bahkan kita sudah melaksanakan sunnah. Akan tetapi kita hasud kepada saudara, hasud kepada orang lain, maka nilai kebaikan tersebut akan hilang gara-gara hasud tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Di samping itu pula pada saat ini kita sedang berada di hari yang sangat mulia, yaitu hari Jumat, di mana hari Jumat disebutkan sebagai Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Sehingga ketika kita nyampe di hari Jumat, ada beberapa amalan-amalan yang penting kita laksanakan untuk mendapatkan pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita disuruh memperbanyak dengan membaca Al-Qur'an. Sebagian ulama ada yang memfatwakan, menentukan ada salah satu surat yang ditekankan kita baca setiap hari Jumat, yaitu surah Al-Kahfi. Apabila kita mempunyai kesempatan, kita mempunyai kemampuan bisa membaca surah Al-Kahfi, maka nurun minallah dari hari Jumat ini sampai hari Jumat yang akan datang akan menyinari kepada kita semua. Yang kedua, kita disuruh memperbanyak membaca sholawat. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, barang siapa di antara umatku memperbanyak sholawat, maka wajib baginya syafaatku di yaumul qiyamah. Ketika kita sudah antri mau masuk surga, kita belum mendapatkan tiket untuk memasukinya, dengan barokahnya memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka beliaulah yang bisa memberikan syafaat kepada orang yang memperbanyak sholawat, dituntun, dipermudah untuk bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian juga ketika kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, dengan bacaan sholawat satu kali saja, Allah Subhanahu wa taala memberikan 10 kebaikan kepada orang yang membaca sholawat. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Tergantung daripada kita yang hafal sholawat mana. Karena kita punya fokus ingin memperbanyak sholawat sampai 100 kali, kita baca sholawat Jibril, pendek tapi fadilahnya luar biasa. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Kalau kita mampu membaca sampai 100 kali, tinggal kalikan.
berapa kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang bisa membaca sholawat. Di samping itu, amalan yang perlu kita laksanakan ketika kita diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menikmati hari Jumat, perbanyakkan bersedekah. Di kampung-kampung kita mulai malam Jumat sudah banyak yang mengantarkan makanan ke mushola. Karena di sana ada jemaah yang baca Yasin bersama, ada yang tahlil bersama, ada yang bersolawat bersama, sehingga mengantarkan makanan dan minuman. Fa insya Allah dengan bersedekah kepada mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mencari anak-anak yatim ketika malam Jumat, ketika hari Jumat, memberikan santunan kepada mereka, ingin berbagi. Ada tetangga yang duafa, fakir, miskin, apa yang kita miliki diberikan kepada mereka, sehingga kita mendapatkan limpahan pahala di dalam hari Jumat yang sangat berkah ini. Di samping itu pula, pada acara puncaknya pada hari ini, idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait. Ketika dikumandangkan bahwa hari ini adalah ibadah sholat Jumat, maka segeralah berangkat untuk memperbanyak diri, minta ampun kepada Allah, berzikir, beristighfar, mengaji Al-Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari Jumat adalah hari yang sangat istijabah, dikabulkannya semua permohonan hamba Allah Subhanahu wa taala. Sampai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuturkan, memberikan riwayat kepada kita semuanya sebagai umatnya, barang siapa yang datang ke tempat sholat Jumat, datang pertama kali, maka dia seakan-akan berkurban dengan kurban unta. Saking istimewanya hari Jumat, sehingga banyak kantor-kantor di negara kita, kalau pada umumnya pulang jam 4, khusus hari Jumat pulangnya diundur setengah jam sampai setengah 5. Mengapa? Untuk mempergunakan minimal setengah jam untuk menghormati dan memuliakan ibadah Jumat. Amalan-amalan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan fadilah Jumat. Ketika kita hari Jumat, mungkin kita semuanya setiap pagi sudah mandi, tapi niatkan nawaitu bahwa kita mandi hari ini di yaumil Jumat. Pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mandi diniatkan untuk ibadah Jumat, maka pahala akan dilipat gandakan kepada orang yang mandi Jumat. Seterusnya, amalan sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah. Ketika hari Jumat, periksalah buku-buku kita. Mungkin sudah ada yang panjang, disuruh potong buku kita. Ketika mau berangkat ke masjid, mau melaksanakan ibadah Jumat, pilihlah pakaian kita yang terbaik, suci, bersih, dan menurut agama kita, inilah baju saya, inilah celana saya, ini sarung saya yang paling baik, akan saya pakai untuk ibadah Jumat. Di samping itu pula disunnahkan kita untuk memakai wewangian, harum-haruman. Kalau kita mampu melaksanakan berbagai sunnah yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah, fa insyaallah kita semuanya hadir di masjid untuk melaksanakan ibadah Jumat dicintai oleh Allah,
dicintai oleh Rasulullah, dan dicintai oleh sesama manusia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Sudah luar biasa kita di kalangan kita di dalam melaksanakan amalan-amalan untuk menghormati Sayyidul Ayyam. Kita lihat di perkampungan kita, di lokasi kita, mulai malam Jumat sampai hari Jumat, luar biasa. Ada yang melaksanakan khatmul Quran secara bersama-sama, ada yang melaksanakan baca Yasin secara bersama-sama, ada yang melaksanakan tahlil secara bersama-sama, ada yang melaksanakan sholawat secara bersama-sama, ada yang melaksanakan sedekah secara bergantian. Biar kita sama-sama menikmati katanya. Malam Jumat pertama gilirannya Pak Si Abdullah, maka Pak Si Abdullah bersedekah kepada mereka-mereka yang berkumpul di kediaman beliau. Ketika Jumat berikutnya giliran Bapak Si Bulan dan Si Bulan. Sehingga di samping kita bersedekah setiap hari, khusus malam Jumat, paling tidak mungkin kalau setiap hari kita bersedekah satu, ketika malam Jumat karena berkumpul dengan tetangga banyak, paling tidak mungkin ada 10 yang kita sedekahkan. Ini harapan kita untuk mendapatkan lipatan ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, insya Allah semua dosa yang telah kita perbuat akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita sudah sampai di masjid yang penuh barokah ini, sebelum kegiatan apapun yang dikomando oleh muadzin, sebelum khatib disampaikan oleh khatib, sampai jam berapapun di masjid, kita disunnahkan untuk tidak duduk terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat sunat 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunat tahiyatul masjid. Sehingga kalau kita kumpulkan, kalau kita berangkat ke masjid lebih awal, di samping sudah ada janji dari Allah, pahala seperti orang yang berkurban unta, sampai di masjid bisa melaksanakan sunat tahiyatul masjid. Masih ada kesempatan, ada khutbah belum dimulai, bisa beristighfar sebanyak-banyaknya, bisa berdoa, bisa mengaji, bisa bersolawat kepada Rasulullah. Ini fadilah yang didapatkan oleh kita luar biasa. Sehingga kalau kita sudah melihat jam sekian, sedangkan waktunya ibadah Jumat jam sekian, minimal setengah jam sebelumnya kita sudah mempersiapkan diri untuk berangkat ke masjid yang penuh barokah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Ada juga anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika kita sudah sampai pada hari Jumat, bersegera untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang baik. Namun juga ketika sudah selesai melaksanakan ibadah ini, bukan berarti kita harus selamanya ada di masjid karena ingin memperbanyak mengaji, berzikir, berselawat, sehingga ibadah kita imbang. Hablum minallah wa hablum minan nas. Tujuan kita untuk bekal hidup juga perlu kita pertimbangkan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah melaksanakan ibadah Jumat, silahkan kembali ke tempat tugas kita masing-masing. Yang kita sebagai penjual, silahkan
datangi tempat jualan kita. Yang kita sebagai orang kantor, silakan datangi lagi tempat tugas kita. Untuk apa? Untuk mencari nafkah, untuk mencari karunia dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal hidup kita untuk mempertahankan hidup, sehingga ibadah kita terus normal, ibadah kita terus istiqomah, ibadah kita terus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan lahir dan batin untuk selalu meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam amal kebajikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwas samiul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irwaman liman jahada bihi wa kafara. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahdharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jumu'ati wal jamaah. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi. Fa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للأشرف الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة بلادنا إندونيسيا
Indonesia wa an sa'iri biladil muslimin 'amma ya rabbal alamin. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'al Allahumma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anzilir rahma wal barakah wan ni'mata wal maghfirata 'alaina wal muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.